Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Syakila Zahra Purwana dengan NIM 2024 005037 SI 24A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menjawab sedikit dan soal dari tugas pertemuan 13 pada matkul Audit Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Arnilatu SPDKOM MKOM. Nah, jadi pada temuan audit itu judul yang saya ambil itu daftar kontak darurat yang tidak diperbarui pada saat insiden banjir cabang bank. Nah, yang pertama, di sini ada studi kasus 1, insiden banjir di cabang bank. Jadi pada skenario-nya itu sebuah cabang bank lokal dilanda banjir besar dan kehilangan listrik serta internet selama 2 hari. Nah, hasil dari peninjauan pasca insiden menunjukkan bahwa data pelanggan di backup setiap hari ke cloud. Staf bisa login dari rumah menggunakan laptop. Daftar kontak masih memuat nomor telepon karyawan yang sudah keluar setahun lalu dan belum ada yang menguji sistem kerja dari rumah sebelumnya. Nah, di sini karena saya menjawab pertanyaan soal nomor 2, yang mana soalnya itu adalah dengan menggunakan struktur temuan audit 4 bagian: kondisi, kriteria, sebab, dan rekomendasi. Tulislah sebuah temuan audit lengkap untuk masalah daftar kontak yang sudah usang. Nah, di sini struktur temuan audit itu ada 4, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, apa sih yang ditemukan di lapangan itu? Ini saya menjawab di kondisi. Jadi saat insiden banjir, pada cabang bank menggunakan daftar kontak darurat untuk mengkoordinasikannya. Yang pertama itu pemanggilan staf untuk kerja remote. Lalu yang kedua, koordinasi dengan tim IT, manajemen, dan pihak terkait. Lalu yang kedua itu hasil tinjauan pasca insiden menunjukkan bahwa daftar kontak masih memuat nomor telepon karyawan yang sudah keluar sekitar 1 tahun yang lalu. Bahkan beberapa nomor sudah tidak aktif atau dimiliki oleh pihak yang bukan lagi karyawan dari bank tersebut. Lalu yang ketiga itu tidak ada bukti bahwa daftar kontak ini diverifikasi ataupun diperbarui dalam 12 bulan terakhir. Nah, selain itu dampak pada saat insiden. Yang pertama itu waktu koordinasi awal terhambat itu karena beberapa adanya faktor yang dihubungkan nomor ataupun yang dihubungi itu tidak merespon atau bukan lagi karyawan. Lalu staf harus mencari nomor pengganti secara manual, yang mana itu membuat waktunya tuh semakin lama dan semakin membuang-buang waktu. Lalu yang terakhir, meningkatkan risiko keterlambatan respon terhadap insiden kritis. Nah, pada kriteria apa sih yang seharusnya terjadi menurut standar ataupun kebijakan. Yang pertama itu ada akurat dan mutakhir, yang mana hanya memuat kontak karyawan yang aktif saja dan pihak yang terkait secara relevan. Lalu yang kedua itu diperbarui secara berkala. Kenapa? Minimal setiap 6 atau 12 bulan sekali ataupun setiap ada perubahan signifikan, mismutasi, resign, rekrutmen massal. Yang ketiga itu menjadi bagian dari prosedur Business Continuity Plan atau BCP atau Disaster Recovery Plan atau DRP. Nah, BCP or DRP yang baik mensyaratkan data pendukung bahwa harusnya tersedia data yang valid dan data yang memang masih dibutuhkan. Lalu yang keempat itu sesuai prinsip tata kelola TI dan manajemen risiko operasional. Nah, kontak darurat adalah sebuah elemen kunci dalam respon insiden, karena ketidakakuratan data merupakan kelemahan pengendalian internal. Lalu pada sebab ini mengapa sih daftar kontak menjadi usang? Nah, yang pertama itu karena tidak ada pemilik proses yang jelas atau no clear owner. Karena tidak ditunjukkan pihak yang secara eksplisit atau bertanggung jawab atas pemeliharaan daftar kontak darurat, misal HR, admin cabang, ataupun tim BSP tersendiri. Lalu yang kedua itu tidak ada prosedur formal pemutakhiran. Nah, pada poin ini
terjadi tidak adanya prosedur secara yang tertulis yang mewajibkan bahwa update daftar kontak setiap ada perubahan karyawan itu, jika ada yang resign, mutasi, ataupun tambah staf. Nah, harusnya itu dilakukan review secara berkala, yaitu kurang lebih selama setiap 6 bulan oleh pihak yang sudah memang ditugaskan. Selanjutnya, itu tidak terintegrasi dengan proses HR atau administrasi. Jadi, data karyawan yang keluar di sistem HR itu tidak secara otomatis memicu update daftar kontak darurat. Nah, yang keempat itu daftar kontak tidak diuji dalam simulasi insiden. Jadi, karena belum adanya pengujian uji coba kerja dari rumah atau simulasi insiden yang menggunakan daftar kontak ini. Nah, yang menyebabkan terjadinya kesalahan tidak terdeteksi lebih awal. Lalu di sini ada poin rekomendasi. Nah, yang pertama itu tetapkan pemilik dan prosedur pemeliharaan daftar kontak. Jadi harus tunjuk pemilik proses seperti MIS, kepala cabang atau HR branch ataupun koordinator BCP yang bertanggung jawab atas pemutakhiran daftar kontak darurat dan verifikasi berkala secara minimalnya itu 6 bulan sekali. Lalu buat prosedur tertulis yang mencakup kapan sih daftar kontak harus diperbarui, yaitu setiap ada perubahan karyawan, ya sekurang-kurangnya itu selama 2 kali setahun. Lalu siapa yang akan melakukan verifikasi, dan terakhir bagaimana cara perubahan dicatat seperti log perubahan, tanggal, maupun penanggung jawab. Yang kedua itu ada integrasikan dengan proses HR dan administrasi. Nah, jadi setiap terjadi ataupun setiap ada penambahan karyawan yang keluar atau resign ataupun mutasi ataupun perubahan nomor telepon dan kontak darurat. Nah, proses HR atau administrasi itu harus secara otomatis memicu update daftar kontak darurat. Lalu menggunakan sistem terpusat, menggunakan spreadsheet yang agar terkelola dengan baik di Google Drive, dan menurut saya itu akan lebih aman. Nah, yang hanya bisa itu dieditnya itu oleh pihak yang sudah ditugaskan. Jadi tidak sembarang pihak yang bisa memegang ataupun mengedit hal tersebut, dan harus memiliki riwayat perubahan. Yang ketiga itu lakukan verifikasi dan uji coba secara berkala. Nah, verifikasi data itu minimal sekali dilakukan selama 6 bulan sekali dengan mengirimkan daftar kontak ke masing-masing manajer ataupun PIK untuk dikonfirmasikan. Lalu itu uji dalam simulasi insiden. Jadi harus menyertakan penggunaan daftar kontak dalam simulasi kerja dari rumah ataupun simulasi bencana, banjir, gangguan sistem, dan lain sebagainya yang memang bisa mungkin kedepannya terjadi tanpa pernah kita duga. Lalu catat apakah ada nomor yang tidak aktif, tidak dijawab, ataupun bahkan fatalnya malah menghubungi nomor yang salah. Yang keempat itu dokumentasi di BCP atau di RP cabang. Nah, harus dipastikan bahwa daftar kontak darurat itu menjadi bagian resmi dari dokumen BCP atau di RP cabang, memiliki nomor verifikasi dan versi dan tanggal revisi. Lalu setiap kali ada perubahan besar pada BCP atau di RP itu harus dilakukan review ulang daftar kontak. Nah, yang kelima itu indikator keberhasilan untuk memonitoring. Nah, auditor dapat merekomendasikan indikator berikut untuk manajemen. Yang pertama itu 100% nomor dalam daftar kontak darurat itu merupakan nomor karyawan atau pihak aktif yang diverifikasi setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, tidak ada temuan nomor tidak aktif ataupun bukan karyawan dalam simulasi insiden berikutnya. Yang ketiga, waktu respon awal saat insiden dari kejadian sampai seluruh staf kunci berhasil dihubungi menurun dibandingkan insiden dari banjir yang sedang ataupun telah terjadi. Nah, kesimpulannya dari study case dan pertanyaan yang sudah saya jawab maupun saya jelaskan, jadi daftar kontak darurat yang tidak diperbarui menunjukkan kelemahan pengendalian administratif dalam BCP atau DRP cabang bank. Nah, meskipun infrastruktur teknis itu seperti backup cloud, kerja remote sudah tersedia, masalah ini tetap menghambat koordinasi awal insiden banjir dan berisiko meningkatkan waktu respon. Nah, perbaikan utamanya itu tetapkan pemilik proses, buat prosedur update berkala, integrasi dengan HR, dan uji dalam simulasi insiden. Jika dilakukan, respon insiden akan lebih cepat dan BCP ataupun DRP menjadi nyata, bukan hanya dokumen di atas kertas saja. Nah, mungkin cukup sekian
materi dan jawaban dari pertanyaan yang sudah saya jawab dan yang sudah saya jelaskan. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.